Hai, ya daripada suntuk ya, saya akan unboxing buku yang udah lama saya punya dikasih, tapi belum pernah belum pernah saya sentuh lagi karena eman-eman. Saya penasaran sih isinya apa. Oke, novel Pangeran dari Timur ditulis oleh Iksaka Banu dan Kurnia Effendi, terbitan Bentang Pustaka. Ilustrator sampul depannya di sini ada tulisan Adi Suta. Oke, sinopsisnya. Raden Saleh masih terlalu muda ketika dipisahkan dari keluarganya di Terbaya, Semarang, menjelang berakhirnya Perang Jawa. Kegeniusan dan tangan dinginnya dalam mengayunkan kuas tercium oleh para pejabat kolonial, sehingga dia dikirim ribuan mil jauhnya menuju Belanda. Sebuah negeri yang selama ini hanya didengarnya lewat cerita para kaum terpelajar Jawa. Terbukti dia mampu melukis bukan hanya sejarah dirinya yang gemerlap, melainkan juga wajah dan peristiwa zaman romantis di Eropa. Bertahun hidup di tanah seberang, sang pangeran justru merasa asing di tanah kelahirannya. Namun tetap saja panggilan darah sebagai bangsa Jawa tidak dapat disembunyikan di atas kanvas. Ditambah kegetiran yang menghiasi masa tua, karya dan hidup Raden Saleh berhasil menciptakan perdebatan sengit di kalangan kaum pemaham seni di masa pergerakan menuju kemerdekaan Indonesia satu abad berikutnya. Ya, langsung saja. Malam Tahun Baru, Bandung 31 Desember 1924 sampai 1 Januari 1925. Langit menjelang pergantian tahun bagai sudah bosan mengenakan busana lama yang lusuh dan gerah. Koloni awan malas beringsut. Bagian tepi-tepinya di sisi timur disepuh cahaya tipis bulan. Angin menderu dingin, mungkin dari bukit utara, membuat sibuk daun pepohonan yang tegak berjajar, menandai jalanan menurun dari arah Lembang. Pada sejumlah rumah petinggi, tampak limpahan sinar lampu dari jendela kaca, membias ke halaman disertai suara gelak tawa tanda girang. Kesedihan, apapun alasan dan bentuknya, sementara bersembunyi dari tangkapan mata dan telinga. Tak terkecuali kawasan yang hanya 300 depa dari pertigaan Nis, Ni, Nislandweg, Nislandweg, atau Jalan Cipaganti kalau sekarang. Rumah dengan rancang bangun bergaya modern itu memiliki ruang tamu yang luas, tidak mengandung batas tegas dengan ruang tengah, kecuali ditandai beberapa kolom beton yang menonjol lebih tebal daripada bentangan dinding. Interior mewahnya tampak digarap sejumlah tangan yang teliti dan membenci kecerobohan. Dari tengah langit-langit terjulur lampu gantung, terbuat dari perak berukir, berkilauan memantulkan cahaya yang disemburkan sumber lain. Di bawahnya sekelompok muda-mudi menari lincah, memenuhi hampir seluruh ruangan. Sebagian besar pria mengenakan tuxedo kombinasi putih krem dengan dasi kupu-kupu hitam. Para wanita hampir semua mengenakan
gaun tanpa lengan berwarna pastel biru atau merah jambu, sejengkal di bawah lutut, dengan ikat kepala berhias bulu dan topi cloche linen. Beberapa pelayan Bumi Putra dengan tistar batik dan setelan separuh jas putih, separuh sarung, sibuk hilir mudik membawa minuman dan makanan ringan. Oh, mungkin ini ceritanya lagi perjamuan ya, atau Ritz-Tafel, perjamuan malam gitu. Ada yang sangat menarik perhatian. Pasangan dansa seorang pria Eropa paling mentereng dan seorang wanita Bumi Putra. Mereka menari di bawah mural reproduksi lukisan karya Alphonse Mucha. Dia adalah Johan Romita van den Beuken, anak Basil Cornelius van den Beuken, pemilik bangunan megah yang dari luar tampak menyerupai tubuh kapal itu. Dalam pelukannya terperangkap manja seorang gadis bernama Ratna Juwita, pemilik muka langsat mula telur yang menjadi pasangan dansanya. Irama riang musik yang memainkan karya James P. Johnson terus-menerus diantakkan oleh kelompok pemusik yang berjejer dengan komposisi rapi panggung yang terletak di antara ruang tamu dan ruang makan. Kini iramanya beranjak semakin cepat, tiga pasangan dansa meladeni kegilaan irama itu dan tumbas yang berlari-lari oleh permainan seorang pemetik handal. Sementara itu pedansa lain mulai menyibak menepi membentuk lingkaran menonton dengan tatapan mata kagum. Kaki-kaki ketiga pasangan dansa itu melonjak-lonjak, ujung rimpel rok para wanita berkibas-kibas. Penonton dengan bibir dan mata tersenyum memandang dan memberikan keriangan dalam dada mereka meledak. Irama musik Charleston dari Manhattan yang dibawa berlayar ke penjuru dunia dan mewabah di kota-kota besar sejak tahun lalu, akhirnya mencapai klimaks dan tiba Johan Romita, si glamor yang setengah Prancis, setengah Belanda, dan setengah mabuk itu melemparkan Ratna Juwita ke samping, berputar gesit dan menangkapnya kembali ke dalam pelukan. Terdengar tepuk tangan riuh sementara mereka berdua tergelak. Ketika musik beralih lembut dan romantis, pasangan itu bergandeng tangan keluar dari kerumunan. Mereka menyeberang ke beranda, menemui Petrenola, seorang wanita Indo yang memegang 2 gelas minuman. Dia menyorongkan 1 gelas kepada Johan. Laki-laki itu menyesapnya dengan rakus. Petrenola menggeleng, lalu berpaling kepada Ratna. "Maaf, tidak ada minuman untuk pencuri kekasih orang," kata Petrenola sambil tertawa. Tangannya melingkar ke pinggang Johan. Walau hanya 10 menit, Ratna Juwita juga tertawa sambil meraih shell yang tadi dia titipkan kepada Petronella sebelum berdansa. Petronella menatap mesra Johan. "Itu sudah perampasan total," ujarnya pura-pura geram. "Itu sudah perampasan total," ujarnya pura-pura geram. Dalam setiap pesta, hanya 10 menit saat berdansa dia tidak mabuk. Jam-jam berikutnya dia akan lupa segalanya. Lupa tunangannya. Aku pura-pura mabuk berat. Johan mendekatkan wajahnya ke wajah Petronella. "Siapa kamu?" Petronella membalas dengan cubitan di pipi Johan. "Jangan cari aku lagi. Besok aku masuk biara." Lalu dia menggandeng Ratna keluar ruangan, meninggalkan serambi melintasi arena yang kini dihiasi musik berirama lambat, dan beberapa pasangan berdansa dengan tenang. Keduanya menuju halaman belakang rumah, meninggalkan Johan yang menyeringai sambil mengangkat bahu. "Aku mabuk 3 tahun penuh," seru Johan di belakang mereka. "Aku lupa kamu Katolik. Aku tak boleh kawin dengan seorang Katolik. Mengerti?" "Hei!" Petronella dan Ratna mencari-cari tempat duduk. Berdiri di muka pintu, pandangan mereka memutar. "Bulan depan, kami ke Gravenhage. Aku ingin segera menjadi Nyonya van den Beuken," bisik Petronella.
Aku ingin segera menjadi Nyonya Van den Bruggen. Warisan besar atau cinta? Tanya Ratna. Rumah besar di Gravenhage, villa di Buitenzorg, pabrik kina di sini. Mungkin alasan yang pertama. Gadis mujur, pria malang, komentar Ratna. Lalu tiba-tiba Petronella menghentikan pencarian lewat matanya. Sst, lihat orang itu. Kau bisa mengikuti jejakku. Petronella menuntun Ratna Juwita berjalan melewati deretan meja bundar dan kursi berlapis kain putih yang kebanyakan sudah terisi pasangan yang menikmati santap malam mereka. Menunya daging bakar yang merangsang penciuman, menggoda lambung sehingga terpikir oleh kedua gadis itu untuk turut menyantapnya. Aroma bawang merah mentah yang tersiram saus kedelai hitam memperkuat ajakan untuk makan malam. Namun, Petronella terus menggandeng tangan Ratna lurus ke arah tatapan matanya, mengabaikan rasa lapar. Halaman belakang rumah itu luas, agak ke tengah dekat Prilce, atau dalam bahasa Belanda artinya gazebo atau saung. 4 pria bumi putra jelas dari golongan priai. Bila melihat dandanan mereka sedang berdiri membentuk lingkaran kecil, seorang di antara mereka asik mengisap pipa dengan kepulan asap putih yang bergerak lamban. Ketika Petronella dan Ratna Juwita datang, pembicaraan terhenti dan semua lelaki itu mengangguk memberikan salam. Mula-mula Petronella berbasa-basi dengan semua pria itu. Dia tak hanya terlihat ramah, tetapi sekaligus memiliki bakat untuk menguasai pembicaraan. Hai, apa kabar? Rupanya pesta malam ini cukup meriah dan tokoh-tokoh intelektual itu seperti tuan sekalian. Ujar Petronella dengan artikulasi yang jelas. Pertanyaan berkeliling. Namun di akhir kalimat, pandangannya terhenti pada pria berpipa. Ini Ratna Juwita Van Gilman. Tuan-tuan tentu tahu Thaddeus Van Gilman, ayah kawanku ini. Nah, Nona Ratna ini punya minat besar terhadap aliran romantik dan Delacroix. Dia banyak bertanya padaku, tetapi siapalah aku? Pengetahuan seniku hanya sebatas panggung tonil dan dansa black bottom. Mungkin Tuan Latif Syamsuddin Haria Adi Surya yang ahli seni bisa menolong. Selamat malam, Nona Ratna. Syamsuddin, pemuda berkumis rapi dan berdagu sigma kukuh itu mengeluarkan tangan. Mereka berjabat tangan sesaat. Ketiga pria itu yang lain terbatuk-batuk dan satu persatu mulai menyingkir dari tempat itu, meninggalkan Petronella, Ratna, dan Syamsuddin dengan berbagai alasan tentu. Namun yang paling masuk akal adalah menyerbu ke arah rusa panggang yang sedang memancing antrean. Aku pengagum ayah Nona sejak dulu. Syamsuddin melanjutkan sambutannya. Tulisan beliau di surat kabar sangat masuk akal dan tajam. Pemikiran Sniflit soal radikali konsentrasi kedengaran mustahil untuk diterapkan di Hindia saat ini. Kita memang harus berhati-hati dengan perkembangan sosialisme. Lihat saja Rusia. Sebentar, seingatku Ratna Juwita memotong kalimat Syam. Tapi kita bukan sosialisme. Toshi. Petronella tertawa. Hati-hati Sam, dia besar di tengah keluarga jurnalis. Latif Syamsuddin tersipu. Arsitek dan jurnalis. Penjelasan seni bisa sangat berlarut dan membosankan. Mungkin kita harus bicara sambil duduk minum-minum kopi di situ. Dia menunjuk saung di belakangnya. Bagaimana, Nona-nona? Kedua gadis itu setuju, lalu bersama-sama mereka melangkah menuju saung. Petronella berjalan di belakang mengikuti Syamsuddin dan Ratna naik tangga sampai di pagar kayu tepi saung. Tetapi kemudian terhenti.
Dia melempar senyum nakal dan menarik kembali kaki ke belakang dan siap memutar badan. "Ah, aku harus kembali kepada Johan," katanya berpamitan. Ratna dan Samsudin memandangnya dari dalam saung. "Nanti aku benar-benar dilupakannya." Nah, Ratna, Tuan Sam. Tuan Sam ini orang paling sopan di periangan. Aku boleh meninggalkanmu berduaan dengannya tanpa khawatir. Tutsins, Tutsins, jawab Latif Samsudin. "Wish for the king." Apa nih hari? Hati-hati. Oh, terima kasih gitu. Dan Petronella melambai dan melenggang pergi. Dan tunggu pembalasanku, Nela. Seru Ratna. "Tunggu pembalasanku, Nela." Samsudin hanya tersenyum. "Silakan duduk." Dia menunggu sampai Ratna menempatkan diri sambil membetulkan ujung syalnya yang tersangkut bangku kayu. Setelah itu Samsudin duduk dan memberi isyarat mengenai pipa yang diisapnya. "Ayahku juga seorang penggemar tembakau, terutama buatan Bremen." Ratna tersenyum. "Baiklah, apa yang dapat kubantu, Nona?" tanya Samsudin dengan pandangan serius. Keseriusan yang membuat Ratna lekas berpikir bahwa awal perkenalan ini bisa jadi keliru. Bukankah Petronella hanya bermaksud main-main? Sahabatnya itu pasti sesungguhnya hanya ingin berdua-duaan dengan Johan tanpa gangguan. Meskipun demikian, Ratna teringat ucapan gadis beruntung itu sebelum menghambur ke arah kelompok laki-laki ini. "Kau bisa mengikuti jejakku." "Jejak?" "Aku kira," kata Ratna ragu-ragu. "Oh ya, aku tadi menawarkan kopi, bukan?" Pandangan Samsudin terarah kepada seorang pelayan yang kebetulan melintas. Dengan tangannya dia memanggil, "Tolong, buatkan kami kopi. Satu agak pahit." Mata Samsudin menatap wajah Ratna. "Nona?" "Aku yang encer aja, terima kasih." "Kopi Japanese atau Americano?" Nah, sambil menunggu kopi kita, "Maaf, boleh aku manggil Syam saja seperti inilah?" "Oh, silakan Nona." Syam menggantung kalimat, pura-pura kesulitan mengingat nama gadis di depannya. "Ratna Juwita." "Panggil saja Ratna, akan terdengar lebih rileks." Syamsuddin mengisap pipanya 2 kali berturut-turut. Sam tampak sedikit gugup. Di antara asap yang terembus, dia memperhatikan muka langsat bulat telur yang berada 70 derajat di depan kanannya. Wajah yang sempurna. Sel-sel ingatannya diputar cepat dan mengingat. Apakah baru kali ini bertemu? Bukankah beberapa kali dia berada dalam satu acara dengan ayah Ratna, Tuan Thaddeus van Gilman? Kemana saja selama ini? Apakah Ratna sungguh-sungguh berminat mempelajari aliran romantik seperti kata Petronella? Benar, kata Ratna menunjukkan roman muka serius. Kebetulan aku sedang membaca buku tentang kesenian Eropa dan tertarik untuk tahu lebih lanjut mengenai aliran-aliran yang pernah sangat berpengaruh pada abad ke-19 dan memberi pengaruh pada abad ke-20 ini. Aku tidak menyangka dapat bertemu seorang ahli di sini. Mestinya aku sangat berterima kasih kepada Petronella. Apakah sudah kenal lama dengan Nella? Samsudin mengingat-ingat. Lebih kurang 4 bulan. Aku kolega Johan Romita. Renovasi rumah ini diserahkan pada biro arsitekku. Beberapa perubahan yang kami tawarkan sangat diminatinya. Ketika berbicara, Samsudin tidak menunjukkan kebanggaan, justru berusaha merendahkan diri. Jadi aku mengenal Nella karena dia tunangan Johan Romita. Sayup-sayup musik terdengar lolos dari jendela yang terbuka, iramanya lembut, menghanyutkan. Aku bisa membayangkan bagaimana dirimu bekerja, perpaduan antara ilmu pasti dan imajinasi, antara konstruksi dan seni. Nada pujian itu muncul dalam ucapan Ratna, membuat
wajah Samsudin bersemu merah. Barangkali aku benar-benar bertemu orang yang tepat. Sesaat mata Samsudin berkedip. Apa maksud darah cantik ini? Tak lama kemudian pelayan datang setengah memukuk mendaki tangga saung. Dia meletakkan 2 cangkir kopi di depan Samsudin dan Ratna. Tak lupa memutar arah tangkai cangkir pada sisi yang tepat. Demikian yakin dia, keduanya bukan orang kidal. Kesempatan setengah menit itu ketika mata Ratna mengikuti gerakan tangan pelayan, dimanfaatkan Samsudin untuk menatap detail raut muka bulat telur di depannya, seraya mengisap pipanya kuat-kuat seolah ada beban menindihnya. Siapa pelukis yang Ratna kagumi jika aku boleh tahu? Tanya Samsudin. Wajah Ratna terangkat. Kedua bola matanya berputar mencari daftar nama yang tersangkut dalam ingatannya. Rembrandt. Dia melukis dengan halus dan sungguh-sungguh. Tapi seperti kataku tadi, saat ini aku sedang penasaran dengan Delacroix. Wah, baru kali ini aku bertemu kawan bicara yang tepat, kata Samsudin memberanikan diri. Dia menyelesaikan isapan pipanya. Sisa tembakau ditempahkannya ke asbak, lalu dengan sopan tangan kanannya mempersilahkan Ratna minum kopi. Udara akan segera membuat minuman kita dingin. Tapi topik pembicaraan kita akan menghangatkannya kembali, Ratna berseloroh. Kecuali jika hati kita dingin. Maaf, mungkin ini bukan ucapan yang baik. Sekilas mata Samsudin tampak cemas. Tetapi Ratna membalasnya dengan senyum. Bagaimanapun, Ratna yang dibesarkan di tengah keluarga intelektual memahami sopan santun dan mengenal kiasan-kiasan dengan humor yang tidak vulgar. Keduanya menghirup minuman. Tanpa sengaja, lensa mata mereka saling melawan arah kepala yang hendak tunduk ke cangkir. Sekelebat saling bertatapan, menciptakan desir tajam di hati Samsudin. Bunyi denting piring-piring dan cangkir yang dipireskan terdengar dari beberapa tempat. Sebagian pasangan masih menikmati es krim. Sebagian lagi telah masuk ke ruang tamu, lebur dalam warna lampu dan musik yang mirip rinai gerimis. Tenang, ritmis, sejuk. Biola yang seakan langsung digesek oleh tangan Stradivarius, menurut telinga Samsudin, menggema hingga ke halaman belakang. Dah, itu dulu aja. Kalau direkam panjang. Ceritanya seru. Cukup menggambarkan situasi perjamuan atau Ritstafel di era Hindia Belanda. Dengan romansa-romansanya tentunya. Tidak dilihat dari sudut sisi penjajahan atau kolonialismenya. Tapi mungkin nanti ada juga hal-hal seperti itu ya. Masih panjang banget, baru mulai. Oke, itu dulu.